Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dari menara yang tingginya 80 meter dan mencapai tanah dalam waktu 10 sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan saat batu dilemparkan adalah, nah kecepatan saat batu dilemparkan itu berarti kecepatan awal benda. Jadi ya, simbolnya adalah V0. Tugas kita di sini adalah menghitung V0 ya. Nah, ketika kita berbicara tentang gerak vertikal ke atas, kita punya 3 rumus, ya kan? Yang pertama adalah H sama dengan, masih ingat rumusnya ya? H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, nanti kita gunakan rumus ini, gitu ya. Kemudian ini sekalian mengingat materinya, ya. Rumus yang kedua adalah VT sama dengan V0 min GT. Nah, VT itu adalah kecepatan ketika benda bergerak setelah sekian detik, ya, bisa 5 detik, 6 detik, 7 detik, tergantung soalnya. Nah, rumusnya adalah VT sama dengan V0 min GT. Kemudian rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, ini sama-sama menghitung VT, tetapi bedanya adalah kalau pada rumus yang ketiga yang diketahui adalah ketinggian benda. Jadi nanti kira-kira bunyi soalnya adalah seperti ini. Tentukan kecepatan benda setelah benda berada pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Nah, adik-adik diminta menghitung kecepatan, diketahui variabel ketinggian. Berarti gunakan rumus yang ketiga. Oke ya. Jadi sebisa mungkin ketiga rumus ini harus adik-adik ingat ya, harus adik-adik hafalkan. Nah, ini dasarnya sebenarnya dari gerak lurus berubah beraturan, ya kan? Contohnya kalau S ya sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, ya kan? Itu pada GLBB. Kalau pada GVA S-nya diganti dengan H, ya kan? Kemudian A-nya diganti dengan G. G itu adalah percepatan gravitasi. Kemudian tanda negatif, ya di sini mau menunjukkan kalau benda yang bergerak vertikal ke atas itu pasti mengalami perlambatan. Ya kan? Jadi semakin naik, kecepatan gerak benda itu berkurang hingga akhirnya pada ketinggian maksimum bendanya akan berhenti sesaat. Jadi kecepatan benda pada ketinggian maksimum itu sama dengan 0. Oke ya. Sekarang kita kembali ke soal. Nah, di soal ini ada sedikit perbedaan ya. Karena bendanya itu dilempar vertikal ke atas dari puncak menara yang tingginya 80 meter. Nanti kalau kita gambarkan ya. Nah, misalkan ini adalah menaranya. Nah, gambarnya nggak usah bagus-bagus ya, Dek ya. Oke, ini tingginya adalah 80 meter. Nah, batunya itu ada di sini. Kemudian dilemparkan vertikal ke atas. Ini benar ya, bendanya adalah batu. Nah, ini. Nah, berarti batunya ada di sini. Dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Nah, nanti kalau kita bayangkan, batunya itu akan bergerak naik dulu, ya kan, mencapai ketinggian maksimum, kira-kira ada di sini. Lalu dengan segera ia akan turun. Nah, dia akan bablas ke bawah hingga akhirnya mencapai tanah. Nah, tanahnya ada di sini. Ya, bisa membayangkan ya, Dek ya. Nah, katanya di soal, waktu yang dibutuhkan oleh benda atau waktu yang dibutuhkan oleh batu untuk mencapai tanah. Berarti waktu naik, kemudian waktu turun, itu sama dengan 10 sekon. Nah, apakah kita bisa menggunakan rumus TH max sama dengan V0 per G? Nah, kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Ya, jadi kalau TH max sama dengan V0 per G itu adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum pada benda yang bergerak vertikal ke atas, tapi bendanya harus terletak di atas permukaan tanah. Ya, sementara ini bendanya tidak terletak di atas permukaan tanah, melainkan terletak di puncak menara yang tingginya berapa? Tingginya 80 meter. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Lantas rumus mana yang kita gunakan? Kita kembali ke rumus dasar, yaitu H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ya, H itu adalah ketinggian. Yang namanya ketinggian itu diukur terhadap acuan. Ya, Dek ya. Nah, untuk menentukan acuan itu bebas, suka-suka kita. Sebagai contoh kalau di soal ini, acuan itu bisa kita tentukan di sini. Nah, yang garis merah ini ya. Ini kita sebut sebagai acuan. Apa sih yang dimaksud dengan acuan? Berarti acuan itu adalah tingginya sama dengan 0. Ya, berarti di sini itu hanya sama dengan 0. Ya, pada garis merah ini ketinggian sama dengan 0. Logikanya, kalau yang di atas garis merah ini adalah positif, yang di bawah garis merah ini adalah negatif. Ya kan, di bawah acuan. Berarti kalau ditanya tentukan berapa ketinggian benda di sini, ya.
Ini berapa ketinggian bendanya di sini? H-nya itu sama dengan min 80 meter. Tanda negatif itu mau menunjukkan bahwa benda itu berada di bawah acuan. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Sehingga nanti langsung aja kita masukkan. Berarti min 80 sama dengan V0T. Ya, V0-nya ditanyakan. Dikalikan T. T itu adalah waktu totalnya untuk naik dan untuk turun. Mencapai ketinggian min 80 meter. Ya kan? Berarti V0 kali berapa? Kali 10. Min setengah GT kuadrat. Berarti min setengah kali 10. Itu kan min 5. Ya kan? Gravitasinya 10. Berarti langsung aja ya. Di sini 5 kali T kuadrat. T-nya 10 kalau dikuadrat sama dengan 100. Oke? Min 5 kali 100 berarti min 500. Kita pindah ruas ke kiri jadinya plus 500. Ya, plus 500 min 80 sama dengan 10 V0 ya. 500 dikurang 80 itu sama dengan 420. Berarti 420 sama dengan 10 V0. Maka V0 sama dengan berapa? 420 dibagi 10. Nolnya dicoret tinggal 42. Nah, berarti jika ditanya berapa kecepatan saat batu dilemparkan, berapa V0 dari batu? Jawabannya adalah 42 meter per sekon. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.